sekalian, para suster, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati kudus Yesus, dan juga menyakiti sesama kita dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadat kita pada sore hari ini, kita datang di hadapan Tuhan, kita menyesal atas segala kekurangan kita, segala kelalaian kita, baik itu dengan pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan, dan kita juga marilah mohon pengampunan dari Bapa yang lembut dan belas kasihan dengan berdoa. Saya mengaku. Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, menunjukkan belas kasihan dari hatinya, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Engkau telah menyatukan kami di dalam ibadat pembukaan Rosario ini secara virtual. Kami mohon kepadamu, sertailah kami, berkatilah kami, agar ibadat kami ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga memohonkan terang Roh Kudus-Mu bagi para legioner kami, agar mereka tidak merasa kecewa di saat menghadapi kesulitan di dalam tugas dan pelayanan mereka setiap hari. Berilah mereka semangat sebagai tentara yang siap melayani di dalam situasi yang sulit maupun situasi yang menyenangkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergirang bersama-sama dengan dia, segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati sus yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku.
seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, seperti anak yang disapih jiwaku di dalam diriku. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang, penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga, tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan sore hari ini kita sangat bergembira bersama dalam Zoom ini pastinya. Di sini kita semua adalah, Bapak Ibu adalah para legioner, jadi kita akan berbicara tentang Legio Maria yang adalah, kita akan berbicara yang namanya Maria, maka tidak akan terpisah juga dari sebuah doa rosario. Pada hari ini juga sudah kita mulai dengan diawali sebuah doa rosario, karena doa rosario ini sangat penting, bahkan menjadi kewajiban seorang legioner untuk mendaraskan setiap hari. Jadi kebanggaan yang luar biasa buat kita sebagai seorang Katolik, khususnya juga lagi di legioner ini, kita punya satu kekasan yang cukup bagus untuk kita bersama-sama mendaraskan doa rosario. Pada sore hari ini kita berkumpul di sini karena demi Bunda Maria. Jadi di sini saya mau mengundang kita untuk menghayati doa Salam Maria yang kita daraskan selama ini. Pada saat kita berdoa rosario, pertama yang kita lakukan itu adalah kita memberikan salam kepada Bunda Maria. Kita memberikan sapaan kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu adalah wanita yang sangat penuh dengan rahmat, wanita yang penuh dengan kekudusan. Yang lebih hebatnya lagi, Maria adalah
wanita yang sungguh terpuji di antara wanita-wanita yang lain. Seperti itu. Apakah kita semua sadar bahwa pada saat kita menyapa Bunda Maria sebagai wanita yang hebat, wanita yang luar biasa, wanita yang terpuji ini, di saat yang sama, apakah kita menyadari dia juga akan menyapa kita? Nah, sungguh ini dari sebuah pengalaman saya sungguh merasakan bahwa setiap kali saya berdoa, saya sungguh merasakan bahwa Bunda Maria adalah ibu kedua, ibu pertamanya, karena ibu pertama di dunia saya itu adalah ibu kandung saya. Jadi di situ saya merasakan bahwa ibu saya ini adalah orang yang sangat istimewa dalam hidup. Kita semua, Bapak Ibu juga punya seorang ibu. Di situ pasti kita merasakan bahwa ibu ini adalah ibu yang sangat hebat, ibu yang sudah melahirkan saya, ibu yang sangat luar biasa untuk saya. Jadi setiap hari ibu pasti menyapa saya juga pasti menyapa ibu saya. Di situ merasakan bahwa seorang ibu, apalagi Bunda Maria, adalah ibu yang sangat penting dalam hidup kita. Seorang sosok ibu yang berperan sebagai seorang ibu yang sangat penting buat kalau ini pengalaman pribadi sangat penting buat saya, karena setiap hari kita pasti mendengar suara ibu menyapa kita, entah itu menegur kita, entah itu marah kita. Di situ pasti kita bisa merasakan bahwa yang selalu ada dengan kita adalah ibu kita. Jadi di situ bagaimana seorang ibu menyapa kita dengan penuh cinta, penuh kasih di situ. Jadi kita juga bisa merasakan di dalam doa-doa kita kepada Bunda Maria bahwa ketika kita sapa dan salam dan mendoakan, mengucapkan doa salam Maria kepada Bunda Maria pun, kita bisa merasakan hal yang sama bahwa Bunda Maria di saat yang sama juga kembali menyapa kita, kembali juga berdoa dan mendengarkan segala doa-doa kita. Karena Bunda Maria adalah ibu dari seluruh ibu dari seluruh segala bangsa. Jadi di situ Ibu Maria yang selalu menjadi menjembatani dan menyampaikan segala doa-doa kita itu kepada Allah gitu. Nah, di situ pada saat kita menyapa Bunda Maria tanpa sadar juga kita sudah menyapa Bunda Maria melalui doa salam Maria itu sudah 53 kali. Jadi karena di dalam doa rosario kan ada 5 peristiwa. Dalam satu peristiwa kita menyampaikan salam Marianya, memberikan salam itu 10 kali. Jadi 5 peristiwa itu adalah 50 kali. Jadi 53 kali, 3 kalinya itu adalah sapaan awalnya. Seperti itu. Jadi 53 kali kita menyapa Bunda Maria, ya 53 kali juga Bunda Maria kembali menyapa kita di saat itu. Ya sebenarnya kalau kita mau hitung ya berapa kali Bunda Maria menyapa kita, sebenarnya setiap saat ya, karena sosok seorang ibu itu memang sangat kuat, sangat selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagian kedua, doa salam Maria ini adalah doa permohonan kepada Bunda Maria. Kita meminta agar Bunda Maria selalu mendoakan kita. Karena kita kan manusia yang tidak pernah luput dari dosa, jadi kita memohon agar Bunda Maria mendengarkan doa-doa kita, segala permohonan kita, ya dari sekarang, dari saat ini sampai dengan nanti kita akan kembali. Maksudnya ya sampai kita mati, sampai kita akan kembali kepada Bapa di surga. Maka Bunda Maria juga menyapa kita dan selalu mendengarkan segala doa-doa kita. Nah, untuk melanjutkan renungan ini, saya serahkan kepada Suster Brigida. Baik, selamat sore untuk kita semua ya. Yang hadir di sini dari Legio Maria Santo Andreas dan juga beberapa undangan dari Legio yang kayaknya Legio Atmajaya ya. Dan juga
Terima kasih banyak untuk Presidium BP, Presidium BPYB, BRI, dan Presidium yang saya tidak sebut nama lagi ya. Terima kasih banyak atas kehadiran kita. Pada malam hari ini Dari MBK kami juga, Suster. ya. Legioner dari MBK juga. Ya, para legioner MBK ya. Selamat datang. Dan pada malam hari ini kami bertiga mengadakan doa ibadat Rosario bersama itu. Apakah kita pada saat berdoa itu kita menyadari akan kehadiran Bunda Maria dan sapaan Bunda Maria kepada kita? Ataukah karena kita berdoa karena memang itu kewajiban kita berdoa, seperti itu. Dan juga kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil hari ini juga karena hari ini adalah pesta Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Bacaan hari ini juga Yesus mengatakan kita harus menjadi seperti seorang anak kecil. Di sini bukan berarti kita yang sudah besar, sudah dewasa untuk menjadi lagi anak kecil. Tidak. Di sini undangan Tuhan bahwa kita menjadi anak kecil karena kita mau mengambil sikap seorang anak kecil. Kalau seorang anak kecil, dia bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dia tidak mengikuti keinginannya sendiri. Dan juga menjadi seorang anak kecil, sikapnya sangat polos dan juga terbuka, tanpa harus menutupi perasaannya. Entah marah, mengatakan marah. Entah bahagia, mengatakan bahagia. Kalau senang, ya senang. Gitu. Jadi seperti kita juga. Kadang relasi kita atau kehidupan kita bersama menjadi rusak karena kita ini orangnya tidak terbuka kalau kita bersikap dewasa. Maunya tutup-tutup melulu yang baik itu secara positif atau negatif kita mau menutupi perasaan yang ada. Sebenarnya kalau kita terbuka antara satu dengan yang lain, kehidupan kita menemukan suatu kedamaian, suatu kesejahteraan bersama. Jadi dalam kegiatan ini kami mengadakan sharing. Jadi saya mengundang bagi kita semua yang hadir bisa berbagi pengalaman. Pengalaman ini memperkaya kami dan juga memperkaya kita semua untuk menyadari apa sih arti dan makna selama ini saya berdoa rosario. Apakah saya menemukan suatu arti atau suatu makna dalam hidup saya atau suatu undangan Tuhan, undangan Bunda Maria kepada saya. Jadi saya mempersilahkan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau membagi pengalaman. Mungkin kepada Ibu Helena, saya persilahkan. Terima kasih, Suster. Selamat malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Helena. Saya dari Presidium Bunda Penebus dari Gereja Santo Andreas Kedoya. Tadi pagi, Suster Brigida WA saya, minta saya sharing pengalaman. Lama baru saya jawab sebab saya bingung saya mau sharing apa ya. Tapi belakangan saya pikir ya udahlah saya sharing satu pengalaman yang mungkin bisa menguatkan kita semua. Dalam satu perjalanan ziarah bersama teman-teman, kami pergi ke Gua Kerep di Ambarawa. Ketika sedang berdoa, setelah selesai berdoa, saya mendengar teman-teman pada cerita ada yang mau pergi ke Fatima, ke Lourdes, ke macam-macam tempat. Nah, dalam batin saya berkata pada Bunda Maria, waktu itu kan saya persis di hadapan saya itu ada patung Bunda Maria. Saya berkata pada Bunda Maria, Bunda Maria, saya sebenarnya ingin sekali pergi juga seperti mereka itu. Tapi usia saya sudah lanjut. Apa mungkin saya bisa pergi? Satu mujizat ajalah kalau saya dikasih kesempatan pergi, saya bilang, hanya mujizat yang memungkinkan saya bisa pergi. Saya bilang begitu sama Bunda Maria. Tapi kan Bunda tidak ada yang tidak mungkin, saya bilang gitu. Kemudian, 1 bulan kemudian ketika sudah di rumah, mendadak teman saya telepon saya gini. Dia bilang gini, Helena, mau nggak kamu pergi ke Melju, Georgia? Pergi ziarah, kata gitu. Hah? Saya bilang, Melju, Georgia? Tempat begitu jauh? Iya, katanya.
Jadi saya enggak pikir panjang lagi, saya langsung bilang, "Iya, saya mau ikut," saya bilang. Tapi dia bilang, "Kamu harus cepat-cepat ya urus itu visa apa segala macam ya. Kalau mengenai tiketnya kamu enggak usah khawatir," katanya gitu. Udahlah urus visa segala macam itu. Dan biaya tur saya sama sekali enggak bayar loh. Biaya tur itu saya sama sekali tidak bayar sebab ternyata peserta dari grup mereka itu ada yang mengundurkan diri karena berhalangan. Sedangkan biaya tur kan dia sudah bayar, jadi nggak mungkin bisa dikembalikan lagi uangnya. Jadi dia sarankan ke teman-teman peserta yang tur yang lain supaya mereka masing-masing masukkan satu nama, tapi wanita karena yang nggak bisa pergi ini kan wanita. Nanti supaya diundi. Jadi nama saya yang keluar. Jadi saya pergi ke Mercu Georgia itu tanpa biaya sama sekali. Saya hanya bayar biaya visa saja. Dalam perjalanan banyak hal yang kami alami, baik suka, duka, banyak yang dilihat juga. Ada salah satu peserta ketika berjalan sesudah makan malam, mendadak dia jatuh sampai kakinya patah. Kakinya patah, dia sampai di gips. Sedangkan kami kan sudah ke arah Mercu Georgia itu sudah kampung kecil gitu. Dokter juga jauh. Terpaksa dia dibawa ke rumah sakit, perjalanan cukup jauh. Akhirnya di gips dan dia tidak bisa ikut naik ke Mercu Georgia. Sebelum berangkat ke Mercu Georgia itu, teman-teman saya pada bilang, mendaki ke Mercu Georgia itu sulit loh. Perjalanan di situ penuh batu-batu semua gitu. Saya bilang iya. Saya bilang saya sih enggak tahu situasi itunya bagaimana, saya enggak tahu, enggak terbayang ke saya itu perjalanan ke situ. Jadi selama dalam perjalanan tur itu ya, di bis saya selalu berdoa rosario. Sebab teman-teman itu kebanyakan pasangan suami istri, mereka suka duduk di belakang. Kita hanya ada 4 orang perempuan yang tidak punya suami. Yang tidak punya suami, ada yang sudah janda juga, ada yang suaminya tidak ikut. Jadi saya duduk di depan. Di depan ada Romo juga, ada Romo Bob. Mungkin pada ingat ya Romo Bob Rarun. Duduk di depan, jadi kan enggak berani ribut-ribut kalau ada Romo. Di belakang mereka ramai cerita-cerita. Saya berdoa rosario aja. Sampai ada satu bapak bilang begini, saya lihat ibu ini ya, begitu naik bis, dia langsung ambil rosario, langsung doa rosario. Temannya jawab, iya, dia itu kan orang legio. Kamu tahu aja lah kalau orang legio itu kan selalu doa rosario katanya gitu. Saya sih diam aja waktu dia bilang gitu. Jadi benarlah waktu pergi ke Mercu Georgia itu ya, jalan naik ke gunung itu menanjak, sudah itu banyak sekali batu-batu. Kita susah untuk naruh kaki kita di antara batu-batu itu. Jadi walaupun sudah bawa tongkat, jalan hampir merangkak gitu ya. Wah, beratlah perjalanannya berat. Teman saya yang ngajak saya itu, dia kan ada suaminya. Dia selalu ngawasin saya. Dia takut saya jatuh. Dia selalu ngawasin saya. Sedangkan dia dijagain terus sama suaminya. Jadi saya kan merasa enggak enak hati. Aduh, jadi suaminya jadi ada 2 yang harus dia jaga. Dia harus jaga istrinya, dia juga harus lihat-lihat saya gitu kan. Saya merasa enggak enak. Jadi sampai di atas, waktu di patung Bunda Maria itu, saya berlutut, saya berdoa, air mata saya nggak bisa saya tahan, ngucur keluar. Bersyukur, berterima kasih sama Bunda Maria. Penyertaan Bunda Maria saja, doa-doa Bunda Maria saja yang memungkinkan saya bisa sampai ke tempat itu. Mendaki jalan yang begitu susah, kalau mau dikatakan ya susah. Jadi waktu pulangnya, karena saya merasa nggak enak hati sama teman saya itu, pulangnya saya
diam-diam saya turun sendiri. Tapi ternyata waktu saya turun itu, jalan saya turun sama jalan mendaki yang tadi pergi itu berbeda sedikit. Jadi saya sendirian dari grup itu, saya sendirian turun. Nggak lama ada Romo Bob. Romo Bob lewatin saya, dia bilang gitu, Bu Helena, kenapa kamu jalan sendirian? Hati-hati loh, katanya gitu. Saya masih jawab, iya Romo, saya bilang. Baru aja saya bilang, iya Romo, mendadak kaki saya goyang, saya jatuh. Topi terlempar kemana, tongkat terlempar kemana. Aduh, pokoknya sudah tas semua sudah jatuh semua. Saya jatuh, langsung saya sudah jatuh gitu, langsung saya duduk. Romo Bob bilang, Bu Helena, kamu pusing enggak? Kamu kenapa? Enggak apa-apa Romo, saya bilang enggak tahu kenapa mendadak kok kaki saya goyang. Padahal batu yang saya injak itu enggak apa-apa, saya bilang. Saya itu, ada yang luka enggak katanya? Saya lihat, oh ya ada luka tergores di betis saya sedikit. Tapi dalam hati, aduh Bunda, kalau bukan Bunda Maria yang tolong saya, kalau bukan Bunda Maria mendoakan saya bilang saya sudah pasti mati di sini. Batu-batu di keliling saya itu batunya besar-besar. Aduh, nggak tahu lah bagaimana saya bisa jatuh tanpa kepala saya pecah. Saya juga nggak ngerti. Sampai di bis, saya sharing sama teman-teman. Karena teman-teman itu nggak ada yang lihat bahwa saya jatuh. Saya bilang saya jatuh. Mereka sampai teriak semua. Mereka samperin saya, mana yang luka katanya. Saya bilang cuma di betis saya aja ini ada gores sedikit. Jadi belakangan kan Romo Bob bilang, iya saya lihat tadi Ibu Helena itu jatuh. Aduh katanya, kalau saya lihat cara dia jatuh itu ya pasti kepalanya pecah. Saya pasti pecahnya, hancur ini kepala, katanya gitu. Tapi luar biasa ya kasih Tuhan itu ya luar biasa. Bunda Maria juga, saya percaya Bunda Maria yang memegang saya sehingga saya hanya luka gores saja, kepala benjol apa semua tidak ada. Saya bersyukur, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pelihara aku. Bunda Maria, terima kasih Bunda atas doa-doamu. Saya bilang, aduh, kalau saya ingat pengalaman saya itu ya saya bisa nangis. Luar biasa kasih Tuhan, luar biasa Bunda Maria mendoakan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ko Hendra. Oke. Selamat malam semuanya. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Oke, tadi siang atau tadi pagi, Suster juga menghubungi saya untuk membawakan satu sharing tentang pengalaman saya bersama Bunda Maria dan Doa Rosario. Jadi ini pengalamannya di tahun 2015 kalau nggak salah. Ya, 2015 aku, nggak kejadiannya 2017, tetapi terjadi karena tahun 2015 itu. Jadi pada saat itu aku bekerja di bengkel yang saat ini aku bekerja. Lalu ada tawaran dari temanku untuk pekerjaan yang baru, karena keegoisan aku, sudah banyak melarang dari teman-teman dari keluarga maupun dari atasan yang ada di bengkel untuk jangan pindah. Tapi karena keegoisanku, aku paksa pindah tempat pekerjaanku. Lalu pindahlah aku di tempat kerja yang baru. Namun di awalnya aku merasa nyaman di tempat pekerjaan yang baru. Tetapi lama-kelamaan, kok makin lama makin sulit ya.
kok kerjaan makin banyak ya. Terus aku juga menjauh dari Legio Maria. Pada saat itu aku juga dikasih tanggung jawab sebagai ketua koordinator, ketua kuria, dan aku lalai atas tugas-tugasku itu. Aku lebih mementingkan temanku ini, ya yang notabene bosku dan komunitas lain gitu loh. Yang ada bosku juga. Lalu makin lama makin berat sekali pekerjaan. Bosnya ada 2, temanku dan mamanya. Apa yang dikatakan oleh mamanya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh temanku. Selalu begitu dan selalu terjadi kesalahan. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaanku itu di tahun 2000. Setelah Lebaran, saya ingat, lalu nganggur, tapi saya tidak nganggur, ya udah nganggur begitu aja, ya udah gitu. Tapi saya berusaha untuk mencari pekerjaan. Nah, disinilah saya mencari pekerjaan sembari berdoa. Doa yang saya lakukan adalah doa rosario setiap hari. Saya berdoa rosario, saya meminta ampun atas segala keegoisan saya, sering mendapatkan panggilan, namun tidak direspon dengan kemudian tidak pernah direspon lagi. Sampai suatu saat di bulan Juni atau Juli di tahun 2017, suatu hari aku tidak mencari pekerjaan, tidak mencari ini, tetapi sore itu aku berdoa rosario. Benar-benar berdoa rosario. Setelah berdoa rosario, aku istirahat, tidur siang gitu. Selang setengah jam kemudian, bosku yang lama yang di bengkel ini nelfon aku, nanya apa kabar dan sudah dapat pekerjaan belum? Aku bilang belum. Ya udah, mau nggak kerja di bengkel lagi? Aku nggak berpikir ntar kerja di bengkel gimana atau gimana apa namanya malu apa enggak. Aku langsung menjawab, ya udah, aku mau gitu. Dan itu nggak langsung masuk sih, tetapi nunggu sampai bulan Agustus. Lalu di hari Sabtunya, kokoku yang dari Bojong main ke rumah. Lalu dia juga nawarin aku untuk bantuin dia di pekerjaannya dia. Di situ aku sangat bersekali karena usaha yang aku lakukan selama 1 tahun akhirnya dijawab Yesus lewat Bunda Maria, lewat doa rosario yang aku doakan selama ini. Sampai akhirnya aku tetap memilih bekerja di bengkel sampai sekarang. Di situ aku merenungkan bahwa doa rosario, apapun yang kita doakan kepada Tuhan, kepada Yesus, tidak semudah yang kita bayangkan bahwa sekali doa, wujud itu akan terkabulkan. Namun aku berusaha sampai setahun, dan Tuhan menjawab doaku itu hanya setengah jam setelah aku berdoa rosario. Aku sangat bersyukur sekali, dan aku juga bersyukur
karena teman-teman Legio, terutama Presidium Bunda Penasihat yang baik, tetap mendoakan, selalu rajin mendoakan aku agar aku bisa mendapatkan pekerjaan. Di sini aku sangat bersyukur dan di sini pun akhirnya aku diberikan tanggung jawab lebih lagi di Legio Maria. Aku sangat bersyukur atas itu semua. Aku bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Bunda Maria yang udah mendoakan aku terus-menerus. Terlebih dari pada saat waktu aku terkena COVID, teman-teman legioner semua juga membantu dan mendukung aku lewat doa. Itu aja sharing dari aku. Terima kasih teman-teman, terima kasih suster karena diberikan kesempatan. Terima kasih banyak ya atas pengalaman-pengalaman Bu Helena, Bu Hendra, pengalaman yang menunjukkan, membuktikan begitu ajaibnya cinta Bunda Maria kepada kita. Bahwa Bunda Maria itu sebenarnya selalu menemani kita, berada di samping kita, ya pada saat kita membutuhkan. Nah, yang terakhir ini kita mendengarkan dari Sandra. Ya, halo semuanya, Oma, Opa, Ibu, dan Suster, teman-teman. Pertama-tama, perkenalkan saya Sandra dari Presidium Tahta Kebijaksanaan Kuria Bunda Lahi, Paroki Cengkareng, Gereja Trinitas. Saya juga salah satu teman satu kampus Suster Brigita di Universitas Atmajaya. Tadi pagi Suster juga ada chat aku untuk sharing, tapi sharingnya itu berbeda dengan tadi Ko Hendra ya, dengan Oma tadi. Aku di sini disuruh sharing mengenai apa yang aku tahu tentang apa itu doa rosario dan cara menghayati doa rosario. Dan aku sharing di sini itu menurut apa yang aku pahami dan apa yang pernah aku baca. Kata rosario itu atau kata rosari adalah mahkota dari Mawar, Bunda Maria dari Mawar. Bunda Maria sendiri mengatakan kepada sejumlah orang bahwa setiap kali mereka mendasarkan doa Salam Maria, mereka memberikan sebuah kuntum mawar kepada Bunda Maria. Dan bahwa setiap doa rosario yang lengkap itu berarti kita membuatkan bagi Bunda Maria sebuah mahkota. Bunda Maria adalah ratu Maria adalah ratu bagi bunga-bunga dan rosario adalah ratu bagi semua devosi. Doa rosario meskipun memiliki ciri-ciri doa penghormatan kepada Bunda Maria, namun pada intinya adalah doa berpusat pada Kristus. Doa ini mencerminkan pesan Injil sebagai ringkasannya. Doa rosario merupakan eko dari doa Bunda Maria sendiri yang memuji Tuhan atas karya Tuhan menyelamatkan manusia. Dengan berdoa rosario, umat Kristiani khususnya umat Katolik duduk dalam bimbingan Bunda Maria untuk memandang wajah Kristus dan mengalami kedalaman kasih-Nya. Melalui doa rosario, umat beriman menerima rahmat berlimpah seperti menerimanya dari tangan Bunda Maria yang melahirkan Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan doa rosario berarti kita berdoa bersama Bunda Maria. Bunda Maria berada di tengah-tengah kita, mendampingi kita dan membimbing kita. Dalam doa rosario, Bunda Maria menggabungkan doanya dengan doa kita. Maka tak jarang orang-orang yang mempunyai keinginan mendesak dan mereka pasti akan mendoakan doa novena 3 kali ke Salam Maria. Dan pasti tidak ada doa yang tidak pernah dikabulkan jika kita mendoakan doa novena tersebut. Maka dari itu besarlah kuasa doa tersebut, sebab Bunda Maria adalah seorang yang telah dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus tidak pernah menolak permohonan bundanya. Dalam penampakan-penampakannya, Bunda Maria mengundang kita untuk mendasarkan doa rosario sebagai senjata melawan kuasa jahat dan untuk memberikan kepada kita rasa damai sejahtera. Dalam doa rosario kita dapat memohon bersamanya rahmat pengorbanan bagi banyak orang dan mengusir kuasa jahat dari dalam diri kita sendiri dan tanah air kita. Kemudian menurutku cara kita menghayati doa rosario itu dengan
saat kita berdoa kita memerlukan suasana yang hening dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menghayati setiap misteri dengan sepenuh hati. Karena setiap seperti yang kita tahu, doa rosario itu memiliki 20 peristiwa, di mana setiap satu peristiwanya itu terdapat satu misteri terdapat 5 peristiwa. Tidak hanya itu, bagi saya juga merenungkan misteri doa rosario dengan cara menghadirkan misteri yang sedang direnungkan melalui imajinasi kita. Misalnya saat kita berdoa rosario, saat itu kita menggunakan peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama itu kan Bunda Maria, malaikat Gabriel berkabar kepada Bunda Maria, dan kemudian peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi saudarinya Elizabeth. Kita membayangkan bagaimana pada saat itu Bunda Maria merasakan kegembiraan walaupun dia merasa kaget, terkejut pada saat malaikat itu datang pada Bunda Maria dan mengabarkan bahwa ia telah mengandung seorang anak, dan padahal dia belum menikah, dia hanya bertunangan dengan Santo Yusuf pada waktu itu. Tapi di situ dengan kepercayaan yang teguh Bunda Maria menerima itu semua, dan kemudian dia pergi ke Elizabeth saudarinya mengabarkan bahwa ia sedang mengandung, dan pada saat itu juga Elizabeth sedang mengandung dan mereka berdua sama-sama gembira. Kita membayangkan bagaimana kegembiraan yang telah mereka alami itu. Maka ya, jadi dalam doa rosario kita hendak mengungkapkan perasaan kita bahwa Yesus, aku mencintaimu, Bunda Maria, aku mencintaimu. Perasaan yang terus diulang diharapkan menumbuhkan rasa cinta yang makin mendalam kepada Bunda Maria dan kepada Tuhan Yesus Kristus putranya. Ya, saya rasa sekian sharing saya tentang doa rosario dan bagaimana cara menghayatinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pengalaman yang telah disampaikan oleh Ibu Helena, Ko Hendra, dan juga Sandra dalam menghayati doa rosario. Nah, dalam pengalaman mereka bertiga, baik itu Ibu Helena dari sisi sharingnya, Ko Hendra, dan juga dari Sandra, menunjukkan bahwa Bunda Maria itu benar-benar selalu menemani kita. Karena kita kalau pada saat kita berdoa Salam Maria, kita menyapa Bunda Maria. Karena Salam Maria itu sebenarnya terbentuk dalam 2 bagian. Yaitu yang pertama, bagian pertama itu kita menyapa Bunda Maria. Yang kedua, di bagian kedua yang terakhirnya Santa Maria, doakanlah kami. Kita meminta supaya Bunda Maria itu mendoakan kita kepada Allah Bapa. Jadi Bunda Maria menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Jadi pada saat kita dalam pengalaman hidup kita meminta doa kepada Bunda Maria, pastilah Bunda Maria menyampaikan doa-doa dan intensi kita kepada Allah Bapa. Jadi kita bisa melihat juga dalam situasi Allah Bapa bersama Bunda Maria dan Yesus. Mereka bertiga itu sebenarnya ada relasi, yaitu Allah Bapa bekerja sama dengan Bunda Maria melahirkan Sang Juru Selamat ke dunia. Jadi Bunda Maria menjadi perantara selalu untuk kita. Nah, jadi seperti Ko yang tadi sharing, Ibu Helena tadi sharing bahwa ketika kita sendiri mengalami kesulitan, ada orang lain mendoakan kita, ada orang lain memperhatikan kita, menyapa kita. Seperti itu juga doa kita. Nah, itu adalah doa dalam tindakan yang nyata. Kita kadang hanya melihat bahwa doa itu dari kata-kata yang sudah ditentukan, tetapi dalam kehidupan nyata kita, yaitu tindakan dan perbuatan kita itu adalah buah dari doa kita. Itu yang kita temukan dalam sharing dari Ibu Helena dan Ko Hendra dan juga Sandra. Baik, selanjutnya kita menyatukan semua sharing kita, semua pengalaman hidup yang telah kita dengar dalam doa bersama. Kita berdoa bagi para legioner. Ya Tuhan, melalui perantaraan Bunda Maria, kami datang ke hadapan-Mu untuk mempersembahkan para legioner ke dalam tangan-Mu. Bantulah mereka untuk merenungkan cinta kasih Bunda Maria di dalam doa rosario dan terbuka kepada Roh Kudus di dalam pelayanan dan tugas mereka setiap hari. Berilah mereka kesehatan yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Mohon kesetiaan para legioner di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Bunda, kami bersyukur atas panggilan suci yang Engkau karuniakan kepada kami. Semua sebagai putra-putri Maria, kami mengabdikan diri dan mencintai perawan suci Santa Perawan Maria sebagai ibu kami yang tercinta. Pada sore hari ini, kami sungguh mempersembahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para legioner agar tidak putus asa ketika mengalami kesulitan pelayanan di tengah COVID-19. Ya Tuhan dan Bunda yang manis, melayani dan melakukan tugas di tengah pandemi ini sulit. Namun, karena kasih kami yang begitu besar dan kasih Bunda kepada kami, sehingga sampai pada saat ini kami masih melayani seorang legioner yang setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon persatuan dan damai untuk bangsa dan negara. Kami sebagai legioner mendoakan bangsa dan negara kami agar tetap hidup di dalam damai dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan intensi dari kita masing-masing. Semua doa dan intensi kita satukan dalam doa yang diajarkan Allah Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan roh kami dari yang jahat. Ya, kita saling mendoakan dan menyapa dengan salam damai kepada sesama dalam hati kita secara virtual. Marilah kita menutupi ibadat kita ini dengan doa penutup. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama secara virtual. Berkatilah kami ya Tuhan, berilah kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat membedakan apa yang baik untuk kami lakukan, dan apa yang tidak baik agar kami tidak melakukannya. Pada saat ini, kami menyerahkan tugas pelayanan dan persekutuan Legio Maria ke dalam tangan-Mu, agar mereka bertumbuh dan berkembang untuk lebih mencintai Bunda Maria. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.
Kami semua mengundang Bapak Ibu yang masih kameranya tertutup. Mungkin kita sekarang waktunya tiba bagi kita untuk foto bersama. Minta tolong agar kameranya dinyalakan. Ya wes. Kamera dinyalakan. Sudah dinyalakan. Pakai daster tidak apa-apa ya. Oke, Bapak Ibu. Apa Tante? Yang penting senyumannya. Kita di sini ada 2 layar. Layar pertama tetap tersenyum saja, kita nggak tahu di mana layar terletak Bapak Ibu. Layar pertama 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman kedua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelum kita berakhir dari sini, saya, Sister Brigida Suarez, pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah ada di sini. Ada Ibu Hiding yang sudah membagikan link kepada sesama, kepada semua presidium yang sudah membantu dan menghadiri kami, mendukung kami dalam mengikuti ibadat bersama. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas. Ini juga merupakan tugas dari kampus dari Romo Sridanto selaku Komisi Liturgi KAJ. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih atas kehadirannya. Dan dari teman-teman silakan. Baik, terima kasih Suster Brigida. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Senang sekali pada sore hari ini tugas kami dari kampus pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena berkat dukungan dari semua Bapak Ibu yang hadir dan sudah mau terlibat dalam kegiatan kami pada sore hari ini. Kami sangat senang sekali dan dari saya secara pribadi saya sangat senang, saya sangat bersyukur dan terima kasih banyak sudah hadir, sudah mendukung kami. Dan mohon maaf juga Bapak Ibu, mungkin dari awal tadi, dari sebelum kita mulai ibadat sampai dengan akhir ini, mungkin dari kami ada yang kurang berkenan di hati, kami sangat-sangat mohon maaf karena kami juga ini bagian dari proses belajar kami. Semoga ini menjadi pembelajaran dan kedepannya kami menjadi yang lebih baik lagi. Jadi sangat berterima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya ya menyempatkan diri untuk hadir dan mendukung kegiatan kami. Silakan lanjut Yolanda. Baik, selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendukung kami dalam mengikuti kegiatan Legio Maria pada malam hari ini. Saya juga sangat berterima kasih karena sudah mendukung kami dan meskipun banyak kekurangan dalam pelayanan kami meminta maaf karena ini juga kami masih belajar dan sekali lagi saya berterima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih dari kami semua mengucapkannya.
Mungkin dari Bapak Ibu yang masih ada di ruang Zoom ini mau menyampaikan sesuatu kepada kami, silakan. Silakan. Memberikan pesan-pesan juga buat kami. Semoga karena kami ini adalah muda-mudi yang masih dalam proses belajar, jadi kami sangat senang sekali jika Bapak Ibu dengan hati untuk memberikan pesan, terutama dalam proses ibadat hari ini dan juga pesan-pesan yang membuat kami lebih semangat lagi ke depannya. Dalam pelayanan, dalam tugas-tugas kami, dalam berkegiatan kami yang terus kami jalani. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang mau berbicara. Kirain ada doa rosario, saya ambil ini rosario sama nyalain lilin, katanya nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah. Ada apa ya? Apa lah. Oh iya, betul ya, saya tidak menjelaskan. Sebenarnya ini adalah ibadat pembukaan doa rosario. Artinya ini ibadat membuka kita, membuat kita menyiapkan hati, membuat kita menyadari dan merenungkan, merefleksikan apa itu doa rosario untuk saya. Contohnya saya ambil contoh pengalaman yang disaringkan oleh Ibu Elena, Ko Hendra dan pengalaman mereka kan mereka sharingkan bahwa mereka itu memang punya pengalaman yang berkaitan langsung dengan doa rosario ketika mereka mengalami situasi yang sulit dan dalam keadaan yang sulit. Nah, dari sini kita merenungkan memang doa rosario itu sangat Bunda Maria itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita, dalam proses perjalanan kita. Nah, jadi itu tujuan kami untuk mengadakan ibadat pembukaan doa rosario pada malam hari ini, Pak. Kalau untuk doa rosario nanti kita doa masing-masing ya, Pak. Yesus, sip. Ibu Lingling, ada kesan-pesannya Ibu Lingling? Ibu Lingling sudah kabur. Oh, udah kabur? Oh. Katanya sudah ada urusan. Dari aku, bagus sih, maksudnya semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, walaupun hanya bertiga, tapi tugas-tugasnya dapat dijalankan dengan sungguh baik. Semoga nantinya kami juga mewakili teman-teman legioner Santo Andreas dan teman-teman yang lain. Berterima kasih juga karena kami diundang untuk menyelesaikan, membantu teman-teman suster dan teman-teman yang di Atma Jaya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sungguh menguatkan, dan semoga di bulan Rosario ini kami semakin rajin dan menghayati doa Rosario itu sendiri. Itu aja dari aku. Terima kasih suster dan teman-teman. Terima kasih banyak juga Pak, sudah berbagi sharing tadi, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Sampai semua. ketemu. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Mohon izin. Salam sehat semuanya. Dadah. Salam sehat semuanya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Salam Terima kasih, sehat. Bu Ipi. Bye. Bye-bye, Ibu. Terima kasih. Semoga sukses. Bye, Ibu. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Kamu siapa? Yang muncul. Semoga sukses. Terima kasih, suster. Terima kasih. Terima kasih suster Brigida dan teman-teman. Semoga dapat A ya juga, ujian Kak tugasnya. Hendra. Terima kasih. Saya mohon pamit ya. Ya, terima kasih ya, Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Kepada Suster Brigida, jangan sampai kabur. Kita masih stay di sini karena masih evaluasi bersama.
Bentar ya. Ayo, Yolan bereaksi, Yolan. Pakai gaya tuh, Yolan. Yolanda, tolong bereaksi kepada Bapak Ibu yang masih ada di sini. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dan mendukung kegiatan kami. Salam sehat selalu dan terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan. Silakan Yolanda. Oh, kasih. Mereka udah keluar semua saudarinya. Asyap, hor.